Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi nih di channelnya Abang Gope, channel pemersatu kuliner yang ada di sekitar kita. Kali ini saya lagi berada di Desa Buaran, Kodiklat, TNI, tepatnya di rumah Ibu RT Ici. Di sini saya akan ngelihat gimana sih cara pembuatan dodol Betawi. Langsung aja yuk kita ke tempat pembuatannya. Iya, ada tamu. Iya nih. Nah, Bu. Alhamdulillah. Apa kabar juga nih? Alhamdulillah. Saya ingin lihat nih cara Ibu ngebuat dodol Betawi. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Langsung aja Bu, saya lihat dulu Boleh, ya. boleh. Bu. Ya. Ini lagi bikin dodol Betawi, Bu ya? Iya. Kalau ini namanya proses apa deh, Bu? Proses adonin. Mulai. Oh, ngulenin, ngadonin ini ya? Iya. Adonan utama. Ini bahannya apa aja nih, Bu, ini, Bu? Bahannya ketan, Hmm. santan, Santan, gula merah, gula merah. Oh, cuma itu aja ya? Langsung proses pengadonan ini. Iya. Ini cara penyalaan tungku untuk pembakaran pembuatan dodol Betawinya. Tuh, caranya masih alami ya, masih menggunakan kayu rambutan, kayu bakar intinya ya, bukan menggunakan gas atau lain sebagainya. Ini namanya kalau begini proses apa nih, Bu? recek, Perecekan. Dimakan dulu supaya nggak apa tuh, Bu? Oh, supaya wangi, licin ya. Oh, ini santan ini. Oh, wah, santannya. Ini santannya ini asli, kata Ibu RT Nici, peresan asli. Jadi santannya dibuat langsung dari kelapa yang diparut dan diperes. Coba. Bu, santanan ini supaya jadi minyak butuh waktu berapa lama nih, Bu? 1 jam setengah. 1 jam setengah buat minyaknya doang ini? Iya. Wah. Bu, ini gulanya gula aren, Bu ya? Ini berapa kilo, Bu? 10? 10 kilo gulanya untuk 4 baskom dodol, Bu ya? Nanti ditambah gula putih. Oh, ditambah gula putih lagi. Supaya hasilnya lebih manis ditambah gula putih lagi tuh. Sekian lama prosesnya, alhamdulillah minyaknya udah jadi nih buat bikin dodol entar. Bawang gorengnya Bu ditaruh ke minyak supaya apa tuh, Bu? Supaya garing. Tuh, agar menambah cita rasa khas dodol Betawi dikasih bawang supaya wangi, Bu ya.
proses pemasukan gula nih. Guanya tadi dicampurin. Maksudnya aku santan aja dulu ya. Iya. Bu, ini namanya ngapain nih Bu kalau begini Bu? Apanya? Oh, ngerain apinya. Mau nurunin. Oh, masuk gula. Jadi biar apinya stabil Bu ya. Adonan yang tadi apa? Tadi terigu Bu ya, ini Bu ya? Tepung. Tepung yang tadi adonan dimasukin tuh dalam gulanya. Ini ngapain Mbak? Sekarang Mbak? Ini arang mau ke situ tar. Oh, pakai arang beda Mbak ya? Iya, pakai arang beda tuh kayu udah diangkat kayunya. Udah angkat diganti sama arang. Emang kenapa diangkat tuh Mbak? Baja ngebul. Oh, pengen ngepul ya Mbak ya? Ya. Nih saudara, sekarang lanjut ke proses pengadukan. Saya penasaran nih, pengen jajalin, nyobain gimana cara ngaduk dodolnya, oke? Oke, kita lihat dulu mau nyobain, Mbak. Saya boleh minjem atau Mbak bantuin, Mbak? Boleh. Boleh, Mbak ya? Iya. Saya ajarin dulu ya. Oke, nah, gimana nih, Mbak? Nah, pegang begini ya. Ini, Nah, ini sini, terus Nah, ininya, ini tengah. Belum salah. Ini ya? Ya. terus, Ya, begitu. gitu. Nah, Oh, ya, gitu. Ya. Ya, Ya, begitu. Ya. Nih, sekarang saya lagi nyobain gimana aduk dodolnya. Ternyata membutuhkan tenaga yang besar ini. Tapi kok si Bapak tadi enak-enak aja ya? Ya, enak. Udah biasa. Kan? Oh, pantesan udah biasa. Kalau saya mau bentaran udah drek-drek banget ini. Udah biasa. Gini ya. Ya, itu tandes. Saudara, saya udah nyobain gimana ngaduk dodol. Ternyata baru beberapa menit saja saya udah gobios ini. Udah drek-drek tentu saya. Tapi saya heran bapaknya ini udah ada rasa capek mungkin karena terbiasa ya dibanding saya yang baru pertama kali nih megang apa dodol tuh Pak? Alu dodol Pak ya? Iya. Bolong. Golok Iya, dodol iya. ngaduk-ngaduknya. Ya. Tuh kita lihat tuh si bapaknya kayaknya enak banget gitu. Ini lah goyangan juga Pak ya. Iya. Lincah banget. Iya, ya. Yang lain Pak, Pak. Alhamdulillah saudara, kita tadi udah ngeliat gimana cara pembuatan dodol khas Betawi ini yang ada di Kampung Buaran, Serpong. Kita udah turun langsung ngebuat gimana ngaduk-ngaduknya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol langsung yuk sama yang punya usaha dodol ini, yaitu Ibu Ici. Oke Bu Ici. Oh iya. Iya. Bu, saya boleh nanya-nanya kagak nih Bu? Boleh. Nah, kalau boleh tahu, Ibu merintis usaha dodol ini sejak kapan tuh Bu? Dari tahun 90. Tahun 90 sampai 2001 sekitar 21 tahun Bu ya? Iya. Oh cukup lama juga Bu ya? Ini usaha turun-menurun apa usaha dari Ibu sendiri tuh Bu? Dari ibu sendiri. Oh jadi bener-bener Ibu pendirinya Iya. gitu ya Bu ya? Iya. Nah, berarti ini gagasan Ibu sendiri bukan Iya. usaha dari orang tua Ibu dulu Bu ya? Bukan. Iya. Tadi kan kita udah bikin dodol nih Bu. Iya. Saya lihat tuh bahan-bahannya apa aja sih Bu yang diperlukan untuk bikin dodol itu Bu tadi? Oh, itu kelapa ya. Diperes, dibikin minyak. Nah, Setelah dia jadi minyak, itu kita turunkan bawang. oh turun bawang, yang pengerecekan tadi Bu ya? Iya, Nah, diturunkan bawang sampai kuning. Pokoknya sampai mateng. Setelah udah mateng diturunkan gula. gula. Gitu. Tadi
ditaruhin bawang itu buat apa tuh Bu bawang itu? Jadi supaya pengharumnya enak. Oh, aroma khasnya ya. Bu. Aroma Jadi, khas Betawi. dodol itu nggak cuma legit tapi wangi juga Bu Iya, ya. iya, iya. Kalau buat tahu tadi kita kenapa sih Bu bikin minyak recek sendiri, kenapa nggak pakai minyak-minyak yang udah ada di warung tuh Bu? Oh, kita kan ngikutin khas dulu. Oh, khas dulu. Khas dulu emangnya begitu pakainya. Iya. Berarti nggak mengurangi cita rasa dulunya Bu ya? Iya, cuman pengecekan bawang Pengecekan, ya. Terus gula. Setelah gula sampai kental, sampai ganting ya, kalau kata orang dulu ganting. Setelah itu baru diturunin itu tepung. Oh, tepungnya adonan tadi udah Iya, itu Bu ya? iya. Proses jadi utuh dodol itu butuh berapa lama sih Bu? Sekitar 7 jam 7 jam. dari setelah penurunan. 7 jam berarti lumayan lama juga Bu, seharian itu Bu ya? Ya, seharian lah. Tadi sepintas juga Ibu bilang waktu kita proses ada selanangan gitu Bu ya? Iya. Selanangan itu apa sih maksudnya Bu? Jadi untuk menuain kalau zaman dulu gitu. Jadi setelah perempuan sampai setelah kental baru pakai lelaki. Oh, pantasannya tadi saya mau bantuin nggak boleh, berarti nggak boleh tuh Bu ya? Iya. Oh, supaya kenapa Bu? Iya, supaya kalau kata orang dulu sih nggak boleh dicampur-campur. Oh, berarti benar-benar kersil kerjanya Bu ya? Kalau kita balik ke perempuan lagi, jadi ntar takutnya muda lagi. Oh, balik muda lagi Bu? Iya, balik muda lagi. Kata orang dulu, Benar, jadi kita ngikutin aja gitu. Dan Ibu juga tadi santannya juga bukan santan kemasan Bu ya? Racikan Iya, sendiri ya? racikan Nah, sendiri. Jadi lebih berasa gimana gitu kalau racikan sendiri sama kemasan Ibu ya? Iya. Rasanya juga nanti dimakan enak Bu ya? Insya Allah. Nah, tadi saya nyobain ngaduk tuh Bu, nyobain ngaduk 5 menit udah plung, saya Iya, itu kan emang sebenarnya harus tenaga full. tenaga full ya. Yang orang udah biasa. Pantas aja tadi ngkong umurnya udah menua tapi tenaganya emang ke situ dia. Nah, dibanding saya yang mana anak muda, aduh gimana ini anak muda sekarang tenaganya loyo Bu ya. Iya, Ya, iya. tuh. Jarang yang bisa di sini juga. Oh, jarang bisa berarti udah Iya. orang-orang Tertentu yang biasa. lah, ya yang tertentu yang dipakai sama Ibu. Kalau boleh tahu ini dodol khas Betawi. Iya. Beda nggak sih Bu sama dodol-dodol lainnya Bu? Beda. Bedanya di mana tuh Bu? Bedanya kalau dodol yang biasa itu nggak pakai bawang. Oh, nggak pakai bawang. Kalau khas Betawi itu pakai bawang. Pakai bawang, jadi aromanya ada Bu ya? Aromanya ada. Ini Ibu dodol bikin dodol Betawi satu apa pari-parian lagi Bu? Ada rasa atau gimana gitu? Kadang-kadang pakai mijen. Ada mijen? Iya. Nah, Untuk variasinya di depan mijen. ada mijen. Berarti ada dua variasi, ada dodol yang original sama Iya. ada mijennya. Kalau boleh saya tahu tuh dijualnya per kiloan atau gimana tuh Bu? Tergantung, ada yang mau, ada yang minta seperapat. Bu RT katanya ntar seperapat aja, bungkusin seperapat ya oke. Ada yang kiloan, saya pengen pakai mika ya oke. Berapa kilo mika itu? Kadang-kadang ada yang 2 kilo, ada yang sekilo, ada yang 4 kilo kan gitu. Ya, berarti tergantung pesanan Bu ya? Iya, tergantung pesanan. Kalau boleh tahu nih, bukan saya kepo nih ya, ada kepo nih. Harga sekilonya berapa sih Bu? Dari Ibu 70. 70.000. Wah, berarti ntar saya ngejual di orang 80 bisa Bu ya? Ya bisa. Kayak nyari untung. Boleh. Oh iya Bu. Ibu ngebuat ini setiap hari atau hari-hari tertentu sih Bu? Hari tertentu kadang-kadang ya kalau ada pesanan diterima. Oh, ada pesanan diterima. Apalagi sekarang nih bulan puasa mau lebaran pasti pesanan banyak Bu ya? Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo semuanya, buat subscriber Abang Gope, kalau mau makan dodol di dodol Betawi, kata Nami dan Mici. Selain harganya murah, rasanya gimana Bu? Manis, legit, mantap. Ya, terima kasih, jangan lupa di subscribe. Ibu Ici mudah-mudahan nih usaha Ibu Ici yang udah 21 tahun ini bisa turun temurun Bu ya kan. Insya Allah, iya. Apalagi ke cucu, kan ini namanya budaya kita Bu. Iya. Entah itu seni budaya, entah kuliner, kita sama-sama ngejaganya. Iya. Apalagi Ibu yang wah bener-bener
menjaga cita rasa, benar-benar menjaga keaslian lah dodol dari dodol Betawi ini, Bu. Iya, ya. iya. Oh iya, Bu, ada pantun nih buat Ibu Ici. Ke pasar beli cendol, belinya cendol putih. Emang paling enak makan dodol, apalagi dodolnya Ibu Ici. Dodol Ibu Ici emang banget dah. Amin, Bu, ya. amin. Oke, kiranya itu saja, Bu, perbincangan kita. Terima kasih nih, saya udah diizinin ngeliput, bahkan bantuin usahanya Ibu Ici, Bu Ici, Amin, ya. amin. Nah, oke, terima kasih ya saudara, bincang-bincang kita sama Ibu Ici. Jangan lupa juga nih subscribe channelnya Abang Gope, like and comment. Oke, yang belum komen, yang belum like, belum subscribe, tolong di like biar saya lebih gesit, biar lebih saya lebih getol. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara saya, jangan lupa subscribe channelnya Abang Gope dan follow akun sosial media lainnya. Oke, mantap.